Shalom, shalom dan selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan BEM Airport Road Church Bahasa Malaysia. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih setia Tuhan di setiap sepanjang kehidupan pribadi kita, keluarga, bahkan juga seluruh jemaat Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur karena kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah kita di siang hari ini, di dalam ibadah secara online. Karena inilah hikmat dan anugerah Tuhan bagi manusia, bahkan kita semua. Karena dalam apapun keadaan kita hari ini, kita terhalang di dalam pertemuan ibadah kita secara fisikal, tapi kita tetap bersyukur karena inilah rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan sekali lagi untuk kita yang ada dimanapun kita berada, di rumah, di tempat bekerja, di sekolah, dan sedang dalam menaiki kendaraan, dimanapun kita berada, kita tetap masih mampu untuk melihat ibadah ini secara online. Dan sebelum kita meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini, saya membawa kita untuk bersama dalam dukungan doa kita, untuk mendahului doa kita, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Dan mari kita berdoa, saya pimpin kita. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Juru Selamat yang hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan, saat pada pagi hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak pernah Allah membiarkan kami, tidak pernah Allah melalaikan kami untuk hidup terus melalui cabaran, dugaan, dan tentangan yang kami lalui pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kami telah melewati beberapa hari yang telah berlalu dari hari Isnin dan sehinggalah pada hari Sabtu kemarin. Dan pada hari ini Tuhan adalah peluang kami yang sangat indah diberikan oleh Allah untuk kami bertemu di dalam ibadah bersama jemaat seluruhnya di tempat ini. Bahkan juga dimanapun kami berada, ibadah secara online juga tetap kami teruskan. Dan inilah inti dan isi hati Tuhan bagi setiap seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami berdoa khusus bagi seluruh jemaat Tuhan, dimanapun keberadaan kami seluruhnya pada saat siang hari ini. Kami berdoa setiap pribadi kami, apapun tantangan, apapun cobaan, apapun halangan, apapun rintangan yang sedang kami lalui, kami tetap bersyukur karena inilah hikmatnya, kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk memperkasa dan memperkembangkan iman kami untuk bertumbuh setia di dalam percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dalam persekutuan kami, dalam setiap persekutuan bapak-bapak, wanita, sekolah minggu, pemuda-pemudi dan warga emas di tempat ini Tuhan, kami berdoa. Tuhan campur tangan menyertai kami. Tuhan, sebelum kami meneruskan ibadah kami berdoa bagi tim pujian dan penyembahan yang akan mendahului kami acara pada saat pagi hari ini. Dan seterusnya untuk hamba Tuhan yang akan membawa kami dalam renungan firman-Mu, kami berdoa agar Tuhan terus mendahului dan menyertai kami. Dari awal pertengahan hingga selesai, biar nama Tuhan sahaja yang dipermulia, ditinggi dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya, katakan amin. Shalom semua. Mari kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkatkan pujian ini bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Roh Kudus yang beri kekuatan.
perlukan Kau pada saat ini Tuhan. Baik pada masa PKP ini Tuhan, kami perlukan bantuan-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Kami perlukan urapan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Meski kami tidak dapat melayani bersama Tuhan, tapi kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, kami dapat melayani Engkau Tuhan Yesus Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Engkau ada Bapa Tuhan. Kami klaimkan Tuhan Yesus Tuhan, firman-Mu itu Tuhan, pada pagi hari ini Bapa Tuhan.
Kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita bersama dan bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu senang untuk dapat bersama di dalam menggali dan meneliti kebenaran Tuhan, sehingga hidup kita dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan dari sebuah kebenaran Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Namun sebelum kita lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas segala kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kami bersama di dalam menggali dan meneliti kebenaran-Mu. Ajarlah kami untuk memahami, untuk mengerti, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus menuntun kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat dan gairah di dalam meneliti kebenaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat Alkitab kita yang terambil di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Garis besar yang tertulis di sana yaitu Yesus adalah terang dunia. Ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah firman Tuhan. Sebuah tema yang ingin saya angkat untuk kita bersama, yaitu akulah terang dunia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Allah dan hilang kemuliaan Allah. Keterpisahan dari Allah adalah hidup tanpa harapan, hidup tanpa makna, dan hidup tanpa tujuan. Karena keterpisahan dari Allah juga digambarkan hidup dalam kegelapan, yaitu hidup tanpa kebenaran. Artinya hidup manusia tanpa Tuhan adalah hidup sia-sia. Oleh sebab itu Yesus datang ke dunia untuk menawarkan kepada dunia bahwa dialah terang dan sumber hidup. Ia datang untuk memberi pengharapan kepada dunia yang berjalan tanpa harapan. Yesus adalah terang dunia, sumber kehidupan, sumber kebenaran, sumber pengharapan, sumber dari segala sesuatu. Oleh sebab itu ia sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa oleh sebab itu Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, akulah terang dunia. Ini menunjukkan bahwa hanya Dia yang benar. Dialah kebenaran itu. Akulah terang, artinya cahaya harapan yang menyinari kegelapan. Kehadirannya sebagai terang menunjukkan jalan yang benar kepada dunia yang berjalan tanpa harapan, yang berjalan dalam kegelapan. Yohanes juga memberikan kesaksian tentang dirinya di dalam Yohanes 1 ayat 9 ayat 14. Dikatakan di sana, "Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya
sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah kesaksian dari seorang rasul, yaitu Yohanes. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, manusia yang berdosa juga digambarkan seperti orang buta yang berjalan tanpa melihat. Kita tahu bahwa orang buta itu tidak akan dapat berjalan dengan benar, karena dia tidak tahu ada lubang atau bahaya, karena dia tidak tahu apa yang ada di depan sana. Kemana dia akan melangkah dia tidak pasti. Kemana arah tuju, kemana posisinya, ia tidak mengerti, tidak tahu, karena ia sendiri tidak dapat melihat. Begitulah keadaan dunia tanpa terang. Hidup dalam ketidakpastian dan tidak tahu harus melangkah kemana. Tidak tahu yang benar dan tidak tahu yang mana salah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, manusia yang digambarkan buta dengan segala usahanya mencari kebenaran, membangun agama, ia berpikir sudah menemukan kebenaran, namun kebenaran yang dianggapnya benar, tetapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat ada banyak agama yang dibangun dalam dunia ini, masing-masing membuat keyakinan di dalam kepercayaan yang dibangunnya. Persoalannya, apakah semua itu benar atau sebaliknya? Apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Dari mana kita tahu itu benar? Dari mana kita tahu itu salah? Hanya Allah yang tahu, karena kebenaran hanya datang dari Allah. Oleh sebab itu, Yesus datang untuk memberikan kebenaran kepada dunia. Tetapi manusia menolak kebenaran Allah. Ia lebih memilih untuk mengikut apa yang menjadi kehendaknya. Ia mau mengikut apa seleranya, tetapi sesungguhnya dia sudah terjebak ke jalan yang dianggapnya benar, padahal salah. Ia terjebak dengan orang yang ada di sekitarnya. Saudara, mana mungkin orang buta dapat menuntun orang buta? Manusia tidak dapat menunjukkan kebenaran kepada manusia, karena manusia itu sendiri hidup di dalam kegelapan. Artinya manusia tidak dapat menemukan Allah dengan usahanya, tetapi Allah lah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Oleh sebab itu, seperti ada tertulis, tidak ada seorang yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itu yang terdapat di dalam Roma pasal 3 ayat 10-12. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melakukan kebaikan, buat ini dan buat itu. Kita melakukan berbagai cara untuk menunjukkan kebaikan itu. Kita berpikir kita sudah baik, padahal kalau diukur dengan kebaikan Tuhan, terlalu jauh. Kita tampak baik karena kita ada di tengah orang yang tidak baik. Kita seumpama sebuah lilin. Kalau dinyalakan di sebuah tempat yang gelap, ia akan memberi cahaya sehingga menyinari kegelapan yang ada di ruangan itu. Namun, kalau kita menyalakan lilin di waktu siang, pada tengah hari, apakah lilin itu menambah cahaya kepada matahari? Tidak. Demikianlah hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau diukur kebaikan kita dengan kebaikan Tuhan, kita tidak baik dan kita tidak benar. Dan kebaikan kita tidak dapat mempengaruhi Tuhan. Tuhan tidak dapat dipengaruhi. Sebagai orang Kristen, kebaikan adalah tanda kesungguhan hidup di dalam Kristus. Kesungguhan itulah yang membuat seseorang itu baik. Beriman itulah yang membuat kita benar, karena kita dibenarkan oleh iman, bukan oleh usaha berbuat baik kita mendapat keselamatan, tetapi itu adalah pemberian Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hal ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak menjadi sombong, bahwa keselamatan itu bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah, dan agar kita tahu bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, dengan supaya dunia memiliki pengharapan dan kepastian di dalam kehidupannya. Saudara, sebenarnya kita bukan terang dunia, tetapi terang Tuhan yang terbit di dalam kita, sehingga terang itu bercahaya di dalam kita. Orang akan melihat cahaya itu di dalam kita
kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya terang Tuhan membuat hidup kita benar. Kebenaran itu terlihat dari perkataan dan perbuatan kita. Itu akan terlihat jelas kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hidup orang percaya itu berbeza dengan orang dunia. Karena orang percaya dapat melihat dengan jelas yang mana yang salah dan mana yang betul. Mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," artinya akulah harapan dunia, akulah sumber hidup, akulah kebenaran itu, akulah jalan, akulah keselamatan. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan kita menemukan jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada jalan lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menyerahkan hidup kita, karena Dia adalah sumber dari segala apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Karena tanpa Dia hidup kita sia-sia. Tanpa Dia kita tidak ada harapan. Tanpa Dia kita tidak menemukan jalan keselamatan. Oleh sebab itulah kita sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah datang ke dalam dunia untuk memberikan pengharapan bagi kita. Sesungguhnya kita adalah manusia yang tanpa Tuhan tidak ada harapan. Kita tidak dapat melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan atau mendapatkan hidup, sekalipun dengan berbagai usaha-usaha yang kita lakukan. Dan kita tahu bahwa banyak agama-agama yang ada di dalam dunia ini sedang mencari, sedang berjuang untuk mencari kebenaran, namun mereka tidak dapat menemukan kebenaran. Tetapi hanya Allah yang benar, dan hanya dari Allah lah kita menemukan kebenaran itu. Jadi Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menjadi terang kepada dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan hidup. Saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan, karena diberikan waktu dan anugerah untuk kita dapat memiliki kehidupan yang dijanjikan Tuhan, yaitu hanya dengan percaya kepadanya, hanya dengan melakukan apa yang menjadi kehendaknya, kita dapat memiliki janji Tuhan di dalam kehidupan ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita menutup perenungan ini, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih atas hidup yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih atas segala sesuatu yang kami tidak miliki, yang Engkau berikan dalam hidup ini. Karena itulah kami ingin mengucap syukur kepadamu yang tak terhingga Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan-Mu itulah yang membuat kami tercengang, yang membuat kami tidak dapat berkata apa-apa. Karena kami tahu tanpa Engkau hidup kami akan menjadi sia-sia. Tanpa Engkau hidup kami tidak ada harapan, dan tidak ada tujuan, dan tidak ada makna. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan menjalankan perjamuan suci. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan. Saudara yang terkasih, untuk pengetahuan kita sebagai anggota bergereja, biasanya perjamuan Tuhan dilakukan di dalam gereja, dan acara ini dilakukan secara sistematika. Namun kali ini kita akan menjalankan perjamuan Tuhan di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, sebelum kita meneruskan acara kita bersama, kita sediakan roti dan air terlebih dahulu. Sebab kita akan bersama-sama minum dari cawan dan roti.
Saudara, perjamuan Tuhan adalah merupakan satu peringatan akan karya Kristus di atas kayu salib demi menebus dosa kita sebagai orang yang berdosa. Ia rela mati demi memberikan kita hidup, sehingga Ia harus menanggung segala pelanggaran dan dosa kita. Jadi ini menjadi satu peringatan yang sangat berarti dan bermakna bagi kita sebagai orang percaya. Karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu perjamuan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Kristus telah mati bagi kita sebagai tebusan dosa, dan melalui penebusan itu kita diberikan satu pengharapan yang baru, sehingga kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi satu kepercayaan yang penuh dengan pengharapan dan sukacita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perjamuan Tuhan adalah perintah atau titah dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, dan ini dikutip oleh Rasul Paulus yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Mari kita melihat Alkitab kita. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Kepada jemaat Tuhan yang terkasih, bagi sesiapa yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis sebagai tanda pertobatan, diperbolehkan untuk turut serta mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan ini. Tetapi bagi mereka yang belum bersedia atau belum dibaptis, tidak diperbolehkan untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, sebelum kita meneruskan perjamuan Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nanti saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu untuk kami dapat bersama-sama makan dan minum daripada cawan ini. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau bekerja di dalam hati kami, supaya kami dapat mengingati atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup ini. Karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak layak, tetapi karena Engkaulah kami dilayakkan. Jadi barang siapa yang percaya kepadamu, dialah yang akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan menjalankan perjamuan Tuhan ini, dan ini menjadi satu peringatan akan Engkau, bahwa Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah mati bagi dosa kami. Dan oleh itu Tuhan Yesus, kami harus memberitakan kebaikan-Mu kepada dunia, bahwa Engkau telah datang ke dalam dunia untuk memberitakan, untuk menyelamatkan dunia ini dari dosa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengambil roti. Dikatakan, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama memakannya. Kita mengambil cawan. Begini bunyi firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama meminum. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan, atas segala pengorbanan, atas semua yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami. Kami telah menjalankan perjamuan Tuhan pada hari pagi ini. Kami mohon supaya Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Karena perjamuan ini selalu memberikan peringatan kepada kami bahwa Engkau telah mati bagi kami, yaitu hanya untuk menebus segala dosa kami. Dan ini merupakan satu anugerah yang sangat besar dalam kehidupan kami. Karena tidak mungkin kami dapat menghapus dosa kami dengan kekuatan yang ada pada kami, dengan usaha kami, dengan seluruh tenaga kami tidak sanggup. Tapi oleh karena kasih dan kemurahan, Engkau mati dan Engkau rela menjadi tebusan untuk dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepada-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus.